Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini editor ingin bahas soal update ya. Jadi rame lagi soal update Windows 11 yang merusak ya. Sebelumnya sudah bahas, jadi sekarang ini fokusnya adalah apakah memang kita itu perlu update software, update OS, apa memang perlu gitu ya. Karena ya contohnya dari sisi Windows itu fitur-fitur jadi ada yang rusak, fitur-fitur jadi ada yang bermasalah. Kalau bicara soal keamanan, ya nyatanya yang update terbaru itu justru celah keamanannya lebih banyak daripada 1 tahun lalu. Padahal namanya security update yang diklaim untuk meningkatkan keamanan, diklaim bisa membuat komputer lebih aman dari serangan virus, atau ada yang sebutnya malware ya. Malware itu adalah software yang nggak kena, mulai dari yang ringan-ringan, hijack, jadi DNS-nya diakali sehingga jadi muncul iklannya jadi porno semua misalnya, sampai yang ke serius, file-file jadi ke hidden, nggak bisa kelihatan, atau bahkan di lock filenya, jadi kalau ingin filenya dibuka harus bayar. Nah, tapi yang masalah mengapa kok malah celah keamanannya jadi jauh lebih banyak? Mengapa kok jadi jauh lebih bermasalah? Kalau salah satu alasannya sepertinya adalah karena setiap update tidak hanya security update saja, tapi juga fitur-fitur baru. Beda dari Linux, di mana security update itu ada sendiri, dibedakan dari update secara keseluruhan. Bahkan untuk software lama, security update pun masih ada. Jadi kelemahan di sini gitu ya. Nah, Windows nggak ano. Kalau update ya nggak cuma security update kok, tapi ya fitur-fitur update. Oh, sekarang bersama dengan update ini jadi ada ini. Sekarang ininya jadi bisa ini gitu ya. Dan seringnya konsumen nggak bisa memilih. Repotnya semua pakar-pakar selalu ngomong bahwa kalau ingin komputer nyaman harus update terbaru. Kalau belum update gampang dibobol. Padahal jalan satu-satunya malware masuk misalnya adalah lewat browsing. Terus kalau email mestinya enggak, karena email sekarang kebanyakan pakai pakai browser juga, Gmail ya kasarannya. Kalau mungkin ada beberapa juga yang pakai live mail. Bisa ono sing pakai live mail apa enggak ya? Tapi Gmail sekarang populer karena Android. Kalau pakai Android terus ada Gmail loh. Dan rupanya ini juga yang ingin dicapai oleh Microsoft. Microsoft ingin kayak Google gitu. Jadi
orang pakai Windows harus login login akun Microsoft gitu ya. Di Google ada Google Drive yang bisa update, bisa backup otomatis semua gambar yang ada di HP. Tapi rupanya Microsoft itu nggak sadar bahwa yang namanya komputer itu perlakuannya beda dari HP. Orang kadang nggak butuh datanya sinkronisasi online. Kayak apa datanya disinkron? Mungkin untuk keamanan gitu ya. Tapi ya orang kadang nggak suka. Oh, pakai Google Drive kok. Tapi ya rasanya orang itu jarang ya nyimpen file online, jarang sinkron file online. Itu padahal level perorangan. Kalau level perusahaan juga ya sudah ada sendiri. Semua file taruh server. Ngapain juga di backup lagi. Jadi file ngeditnya langsung online, langsung di file sharingnya. Jadi ya yang masalah adalah karena fitur itu dipaksakan, orang harus pakai. Ya mungkin karena fitur itu sudah terlanjur invest Microsoft, terlanjur buat investasi dana berapa gitu ya untuk menyiapkan OneDrive-nya biar semua pemakai Windows bisa pakai OneDrive. Tapi ya masalahnya kalau sing pakai, akhirnya kemudian dipaksa suruh pakai. Sama seperti halnya kasusnya AI ya, Copilot. Banyak seminar-seminar, banyak promosi-promosi Copilot. Tapi yang dibahas seringnya bukan apa yang bisa dilakukan Copilot, tapi ada ini loh Copilot itu. Copilot itu canggih, Copilot itu merupakan tanda ini. Pemanfaatannya sendiri kok ya entah ya mengapa kok jarang sekali lihat. Kayak misalnya di Excel, oh AI bisa gini. Tapi ya di Excelnya sendiri sudah ada fitur-fitur. Pengen lihat tren sudah ada, pengen lihat korelasi data sudah ada. Untuk mencari tahu perkiraan kalau ingin mencapai angka ini apa yang harus dirubah, itu juga ada namanya goalseek. Si jenis apa sing variabel akeh. Goalseek versi dhuwur apa sih? Lali wis. Mbok ya wis gak tau gawe. Tapi ya yang masalah itu ya fitur-fitur dipaksakan untuk hadir pada setiap update. Padahal update itu biasanya butuh hanya untuk keamanan, tapi ya sering ditambahi fitur juga. Mungkin ada fitur-fitur yang menarik gitu ya, tapi ya nggak semua orang butuh. Dan sayangnya ini berlaku universal ya, untuk yang terutama yang bukan Linux, yang terpisah. Aplikasi Office-nya dari LibreOffice pun ya ada termasuk juga. Tapi kalau di software open source biasanya ada pilihan, pilih yang versi lama tapi security update, atau nyari versi baru. Jadi beberapa versi disebut LTSP. Jadi LTSP itu artinya kalau ada problem di security bakal diupdate. Jadi angkanya biasanya belakang koma gitu ya, belakang titik. Jadi kayak LibreOffice versi 7.6
Itu ada 7.6.01.02.03 yang biasanya menunjukkan security update. Secara apa ya? Secara keamanan sendiri, yang namanya security update itu hanya menutupi lubang yang ketahuan, dan ya itu pun bisa jadi nggak ada yang memanfaatkan, karena misalnya untuk mencapai fitur itu harus melakukan ini gitu ya, yang kalau versinya beda nggak fungsi. Nah, soal versi beda nggak fungsi ini ada sering sekali lah pengalaman kena serang virus ya. Jadi yang namanya virus itu nggak ada namanya virus jadul. Kalau serangan virus gitu ya, virus itu biasanya virus modern. Tapi sekarang jarang sekali sih virus ya. Karena ya warnet juga sudah jarang, karena ya apa saya ngomong warnet, internet hanya soko komputer soko HP ya wis layar aja itu petah-petahmu. Kalau ribet ngetiknya ya ada yang versi ngomong, tinggal ngomong nanti dicarikan gimana. Sekarang yo HP itu prosesornya wis kelasnya podo karo laptop ya. Octa-core 2,2 giga. Padahal laptop paling cuma 4 core. Ya sama 2,2 giga juga. Banteran HP timbang laptop. Ironi ya. Ini sudah beneran editor coba waktu encoding FFmpeg antara laptop dengan HP sih, banteran HP. Cuma HP kebatas memori ya, enggak juga sih. Sekarang yang HP baru 8 giga ya, sementara laptop di rumah 2 giga saya ono. Iya ya, tinggian HP ya daripada laptop. Ya wis lah, virus jarang. Adanya virus biasanya lewat email. Emailnya juga email yang menggunakan email klien, yang yo antivirusnya pun nggak ono, nggak dipasang. Kalau di kantor sih serangan virus lewat email sekarang jarang. Selain karena orang sudah ngerti ada antivirusnya tiap komputer, terus ya sebagian besar pakai Ubuntu, jadi yo gak ono sih namanya serangan virus. Tapi ya pernah kejadian kena serang virus 3 kalian gitu ya. Yang menarik adalah komputer-komputer lama yang OS-nya lama gak ketularan, sing kena sing anyar tok. Zamane XP ya XP, zamane Windows 7 ya Windows 7, zamane Windows 10 ya Windows 10. Jadi yang namanya virus itu ya hanya untuk satu versi OS saja seringnya, untuk satu kelemahan yang sama. Ya mungkin yang namanya security update itu akan membuat OS itu lebih aman. Tapi ya yang lebih aman lagi adalah menggunakan OS sing saking lawase virus gak iso nulari, karena saking jadulnya. Dan mungkin karena itu tadi yang namanya bolong-bolong, yang namanya security hole itu malah lebih banyak yang di versi baru, walau sudah di security patch macam-macam. Fitur-fitur tambahan justru bikin kelemahan. Kalau soal pemakaian sih ya, kalau menurut editor, yang namanya OS itu gak usah lah di-upgrade.
selama masih jalan, masih fungsi sesuai dengan penggunaan, nggak usah lah namanya upgrade OS macam-macam gitu ya. Kalau perlu dimatikan. Dari sisi keamanan ya nggak terlalu membantu. Dari sisi ya, risikonya juga besar. Kan yo soro lah misalnya ini versi sekarang aman, terus gara-gara setelah diupdate jadi gak iso digawe mana. Dan itu bisa terjadi, dan ya editor sendiri sudah beberapa mengalami gitu ya, upgrade bahkan yang namanya FTP ya, FileZilla. Biasanya oke kok enak-enak aja connect, sekarang habis diupdate gak iso. Ternyata versi yang baru ada begininya, jadi gak bisa fungsi. Alah, is. Bahkan kita ngomong Linux ya, terakhir soal Ubuntu, nginstal Ubuntu versi 24.05 kalau nggak salah. Install Ubuntu 24.05, terus lancar, itu dipakai untuk terminal server. Jadi banyak komputer-komputer lama kan, browsernya gak iso browsing website pemerintah ya, nggak iso ngakses website bank karena biasanya butuh up to date browsernya paling anyar. Mbuh kenapa gak gelem melayu sing lawas, padahal yo gak begitu banyak bedanya. Tapi ya wis lah, sudah diupdate ke yang baru gak iso, ya wis pakai itu. Jadi servernya orang-orang ngakses website. Terus gak usah update komputer karena sudah nyaman, banter. OS yang lama kan banter loh ya dibanding yang baru. Ya wis, pakai itu. Ada suatu ketika informasi update, ini ada yang terbaru, karena kalau yang versi 24.05 itu kurang sip. Always update lah, jadi yang versi terbaru, versi pirah bola terus pokoknya diupdate. Sesudah diupdate apa yang terjadi? Fitur itu jadi nggak fungsi. Kacau ya. Kalau pingin fungsi, wah banyak hal yang harus dilakukan. Gak bisa plug and play. Jadinya ya terpaksa wis. Terpaksa balik lagi, downgrade, install ulang. Ya parahnya gitu ya, update itu kadang merusak. Kalau dibilang security, ya selama ini gak pernah ada pengalaman komputer yang dibiarkan tanpa update itu lebih rentan ya. Zamannya Windows XP, walau Windows XP nya sudah yang paling up to date SP4, ya saya kena virus aja. Zamannya Windows 7 nya sudah update paling tinggi, ya kena. Zaman Windows 10 nya sudah update yang paling tinggi, ya kena. Ngomong kosong namanya security update itu. Mungkin ada yang dibenahi, tapi yo bolongan sing serius gak kegawe, gak kena perbaiki. Apalagi kemudian ganti fitur. Kalau sudah ganti fitur, bolongannya malah tambah akeh. Microsoft sendiri ngomong bahwa 30% kode itu dilakukan oleh AI. Ini yang salah bukan AI ini, tapi manusia yang nyuruh AI-nya.
Karena yang namanya security itu harus dari orangnya yang ngerti. Kalau orang yang ngasih tahu AI-nya itu gak ngerti, ya podo aja. Jadi ada set-set khusus yang ya jadi cara-cara memprogram yang baik. Ya namanya security sendiri levelnya ya macam-macam. Mungkin sering dari level programmer. Tapi ya bisa aja dari yang namanya compiler, namanya interpreter, itu sudah bikin lubang juga ada. Bisa dari library-nya atau cara programnya buat kode, semua macam-macam. Dan perbaikan itu nggak selalu perbaikan yang mulus, perbaikan yang baik. Kadang ini cuma saonoe gitu, pakai cara kasaran. Mungkin jadi nggak nyerang, tapi ya kemudian karena pakai cara kasaran ini jadi muncul lubang lain atau jadi muncul problem. Khusus soal Microsoft ini juga ya bagian apa ya istilahnya pemahamannya wes rusak ya, secara mentalnya kurang sip ya. Mungkin juga bias karena di Microsoft itu sudah penganutnya LGBT ya. Jadi sing sama kayak sama artis lali Cinta Laura, model kayak gitulah, yang sudah terpengaruh karena sudah pernah kuliah di Amerika. Jadi kena racuni seperti itu. Dan rupanya itu terbawa sampai ke level coding segala ya, jadinya ya hancur-hancuran. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.